Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyayikhinal kiram, para alim ulama bil khusus yang tercinta, Bapak Bupati Kuburaya beserta bapak-bapak pejabat di Kabupaten Kuburaya, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dan tidak lupa yang sangat saya hormati para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik jamaah Masjid Al-Istiqomah Parit Ain, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kata-kata istiqomah adalah kata-kata yang terindah dalam kehidupan orang beragama. Orang boleh beragama, tetapi kalau tidak istiqomah itu belum sempurna agamanya. Jadi kalau kita benar-benar ingin beragama secara sempurna dan paripurna, harus melakukan beragama secara istiqomah. Di mana kita dapatkan kata istiqomah itu? Setiap hari 17 kali kita minta kepada Allah untuk dijadikan orang yang istiqomah. 17 kali sehari semalam. Ya Allah, jadikanlah saya, jadikanlah kami orang yang berjalan di atas jalan istiqomah. Di mana itu? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ada kalimat bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Arti yang sebenarnya, arti letterleknya itu sebenarnya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, katanya. Jalan yang lurus itu sebenarnya bukan istiqomah, walaupun itu benar secara substansial, tapi arti yang sebenarnya ihdinas siratal mustaqim, arti yang substansial adalah tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan istiqomah. Jadi jalan siratal mustaqim itu adalah jalan istiqomah. Apa jalan istiqomah? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat, yang tidak lain adalah Rasulullah, para nabi-nabi sebelumnya, dan para sahabat. Jadi jalan istiqomah itu tidak lain adalah jalan siratal mustaqim. Jalan siratal mustaqim atau jalan istiqomah adalah jalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak melakukan puasa selama bulan Ramadan, ibu-ibu berpuasa selama bulan Ramadan, melakukan lapar dan haus, itu lapar yang indah, haus yang indah. Kenapa lapar puasa disebut lapar yang indah, haus dan indah? Haus yang indah karena laparnya orang yang berpuasa adalah lapar meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hausnya orang yang berpuasa adalah haus meniru
hausnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lapar puasa menjadi lapar yang indah, lapar puasa menjadi lapar yang mulia. Jadi perut pada waktu puasa itu bersujud kepada Allah, mulai dari terbitnya fajar Kalimancang merona di ufuk timur, itu sudah dimulai imsak, tidak makan, tidak minum, perut bersujud tunduk kepada Allah, mulai dari sekitar jam 4 pagi atau jam setengah 5 kalau di sini barangkali, sampai matahari terbenam. 12 jam perut kita bersujud kepada Allah. Pada waktu puasa perut bersujud. Jadi puasa itu sujudnya perut kepada Allah. Dan sujud itu ada yang ditiru. Yang ditiru tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang melakukan puasa dengan indah, melakukan puasa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang yang berpuasa itu mendaftarkan diri untuk masuk surga. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke masjid ini melakukan halal bihalal, sebenarnya memperlihatkan wajah kita kepada Allah. Di Masjid Al-Istiqomah ini kita memperlihatkan wajah kita kepada malaikat, minta dicatat kepada malaikat, minta dicatat kepada Allah bahwa kita semua mendaftarkan diri untuk masuk surga. Karena itu kesempatan seperti ini marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk melanjutkan spirit semangat puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, "Fa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadzib." Kalau kamu berpuasa, hendaklah berpuasa juga pendengaranmu. Telinga juga harus berpuasa, tidak mendengar kata-kata fitnah, tidak mau mendengar kata-kata yang menjelek-jelekkan orang lain, walaupun orang lain itu jelek beneran, tapi kita tidak boleh mendengarkan. Kalau masih mendengarkan, puasa kita walaupun tidak batal, tapi puasa kita tidak sempurna. Juga kalau kamu puasa, berpuasa juga penglihatanmu. Mata juga berpuasa, jangan sampai melihat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Ini tantangan kalau melihat ada orang cantik, ada orang ganteng, kita harus cepat merasa saya ini puasa, ya Allah. Kalau kita menyadari itu, puasa kita akan semakin sempurna. Walisanuka anil kadzib. Dan kalau kamu puasa, berpuasa juga lisanmu daripada berbohong, daripada berkata-kata kotor, daripada berdusta, daripada kata-kata untuk menjelek-jelekkan orang lain. Jadi puasa yang seperti itu, puasa yang harus berdasarkan hati yang bersih. Karena itu orang yang berpuasa dengan baik disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman kepada Allah, dengan meniru, niat meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah, wahtisaban,
kesalahan diri, menghitung kesalahan-kesalahan dan dosa diri sendiri, kemudian bertobat kepada Allah. Kalau berpuasa dengan iman dan penuh tobat kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah yang telah kelewatan. Jadi orang yang puasanya benar dengan penuh taubat kepada Allah pada hari raya Idul Fitri, karena dia diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya, pada hari raya Idul Fitri dia menempati satu posisi namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian sebagaimana ketika lahir dari rahim ibu tanpa setitik dosa, tanpa secercah dosa, karena sudah diampuni oleh Allah. Karena itu banyak orang mengatakan puasa hari kemenangan, hari kemenangan, hari kemenangan. Hari kemenangan bagi siapa? Hari kemenangan bagi orang yang berhasil bertobat. Kalau tidak bertobat, kalah. Inilah pentingnya pantun Melayu sudah mengatakan begini. Boleh mengucapkan pantun Melayu saya? Embun sejuk di atas awan, jatuh ke tanah laksana hujan. Dosa setumpuk mohon ampunan, hilaf dan salah mohon maafkan. Kira-kira begitu ya. Jadi kita minta ampun kepada Allah dan semua kesalahan dengan saudara-saudara kita minta maaf. Itu orang yang menang. Itu orang yang menang. Artinya menang mengalahkan hawa nafsunya. Itulah pentingnya dari puasa ini, kita benar-benar mencuci diri. Karena itu puasa oleh ahli tasawuf disebut tazkiyatun nafsi, membersihkan hati, membersihkan diri. Kata orang Bugis, di Bugis itu ada kata-kata, ada sebuah kitab namanya Budi Istighfar. Di Bugis ada kata-kata begini bunyinya, akinina wa patuduku, akinina wa patuduku memanejeng kalalingan. Kata orang Bugis, berpikirlah kamu dengan pikiran yang jernih, maka kebaikan akan menyelimuti hatimu. Akinina wa patuduku memanejeng kalalingan. Berpikirlah kamu dengan pikiran yang jernih, maka kebaikan akan selalu menyelimuti hatimu. Jadi walaupun saya bukan orang Bugis, walaupun saya sering memberikan kuliah di Universitas Hasanuddin di Makassar, nah pura-pura jadi orang Bugis, di sana berguru pada orang Bugis. Saya menulis riwayat hidupnya Andri Kunta Bodale, pendiri DDI. Jadi disitulah pentingnya kita ambil kebaikan dari mana? Dari Melayu kita mendapatkan inspirasi juga. Belakang parang kalau diasah akhirnya ada. Orang yang bodoh kalau rajin belajar akhirnya akan menjadi pandai. Luar biasa ini Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inilah bapak-bapak tentang pentingnya hati yang bersih. Hati macinong kata orang Bugis. Betul Pak, ada yang dari Bugis di sini. Hati macinong. Kalau sudah kalau sudah bulu alam tempe maneceng dicokok alam tempe. Jadi luar biasa itu ya. Ini yang Bugis. Jadi itu artinya karena ini kita pesantren perlu kita membersihkan hati. Nah yang penting begini,
langsung surga tempatnya. Kalau hatinya sudah bersih. Dan rumusnya, kalau orang ini hatinya sudah bersih, dia sebujung rambut pun tidak punya rasa benci kepada siapapun. Kalau hatinya sudah bersih, dia tidak ingin menjelek-jelekkan orang lain. Kalau hatinya sudah bersih, tidak boleh buruk sangka kepada orang lain. Kalau hatinya sudah bersih, ingin bersahabat dengan siapapun. Siapa yang saya minum kopinya, siapa yang saya gigit cangkirnya, dia saudara saya. Pedikna hatina, pedikna hatin. Sakitnya hatinya, sakitnya hatiku. Yang tertusuk padamu berdarah pada hati. Jadi inilah indahnya persaudaraan yang didapatkan dari hati yang bersih. Orang yang punya hati yang bersih disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mencintai saudaramu, tetanggamu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Inilah pentingnya mencintai saudara, mencintai tetangga. Saya ini jauh bapak-bapak dari Madura diundang untuk keliling ya, untuk keliling ke kemarin di Jakarta ngasih kuliah umum di Universitas Paramadina. Kemudian sekarang selama 4 hari di Pontianak, masih ke sana lagi ke Pontianak. Pulang dari Pontianak harus ke Surabaya, sudah dekat rumah, tapi tidak boleh mampir ke rumah. Saya harus ke Kendari. Dari Kendari sebenarnya saya harus ke Bulukumba, ke dekat Pantai Mira tempat itu, tapi harus pulang ke rumah. Karena bukan karena ingin ketemu istri, tapi ada anaknya tetangga mau menikah. Jadi saya ini jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Ya, tapi karena walaupun jarang di rumah suka pergi, tapi sangat tetap mencintai istri saya. Saya bilang kepada istri saya dengan hati yang bersih, istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Indah kan? Jadi inilah pentingnya ini untuk semua orang. Jadi Pak Bupati juga seperti ini sudah bagus. Jadi ini indahnya kita membudayakan hati yang bersih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin cerita tentang bagaimana bersihnya hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah wafat, Nabi kita tercinta sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah yang putrinya dikawin oleh Rasulullah, putrinya namanya Siti Aisyah, dikawin oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar datang kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, Aisyah putriku, Aisyah sayangku, apakah masih ada perbuatan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Kiranya semua yang dilakukan oleh Rasulullah sudah ayahanda kerjakan semua. Coba Aisyah teliti
barangkali masih ada yang belum aku lakukan, aku akan mengerjakannya, Aisyah. Oh Abah, barangkali ada satu ini. Satu yang mana Aisyah? Coba ceritakan, aku akan melakukannya, kata Sayyidina Abu Bakar. Ayahanda, kalau siang-siang begini, biasanya Rasulullah membawa sepiring nasi diberikan kepada Yahudi buta di pojok jalan itu. Aisyah, apa betul Yahudi itu mulutnya jelek, selalu menjelek-jelekkan Rasulullah, selalu mengatakan Muhammad Nabi bohong, Muhammad Nabi palsu? Iya, Yahudi itu yang diberi nasi oleh Rasulullah, yang bikin nasinya saya kok, kata Siti Aisyah. Kagum Sayyidina Abu Bakar ya. Rasulullah setiap hari disebut oleh Yahudi itu Nabi palsu, Nabi bohong, kok Rasulullah masih mengantarkan nasi. Aisyah, aku akan melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti ada hikmahnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumahnya, ambil nasi, ada ikannya, dibawa, diletakkan di pangkuan Yahudi buta yang selalu bicara Muhammad Nabi palsu, Muhammad Nabi bohong, Muhammad Nabi palsu, Muhammad Nabi bohong. Diletakkan itu nasinya. Ini dari siapa? Kata si Yahudi itu. Ini lanjutan yang kemarin. Bukan lanjutan yang kemarin. Loh, apa bedanya? Kemarin sepiring nasi, sekarang juga sepiring nasi. Beda. Apa bedanya? Kalau yang kemarin saya hanya disuruh pegang piringnya, tapi dia yang menyuapkan nasi ke mulut. Jadi Rasulullah, orang yang menjelek-jelekan Rasulullah buta, terpaksa oleh Sayyidina Abu Bakar dimasukkan, yuk mangap mulutmu, dimasukkan. Mantap. Setelah hadis, sudah kan sama dengan yang kemarin? Belum. Apa bedanya? Kalau yang kemarin, kalau nasinya sudah habis, aku diberi segelas air. Sekarang tidak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masih mencari segelas air diminumkan. Sudah kan? Sudah, terima kasih. Aku mau pergi ya. Ntar dulu, aku tanya. Yang kemarin kemana? Yang kemarin itu sudah wafat. Nangislah Yahudi. Itu orang terbaik untukku, orang yang terbaik kepadaku. Dia lebih bagus dari ibuku. Kalau ibuku menyuapkan nasi ke mulutku ketika aku masih balita, ketika masih anak-anak, dia dalam keadaan tua bangka seperti ini, aku masih disuapi. Tolong, aku ingin tahu siapa namanya. Dialah yang bernama Muhammad Rasul. Tuhan, jadi mulutku ini sejak kemarin mulut yang jelek. Katanya Muhammad Nabi palsu, Muhammad Nabi bohong. Kalau begitu, sekarang aku menyatakan di sini, benar-benar Muhammad itu Nabi yang asli. Aku sekarang tolong dibimbing untuk masuk agamanya Muhammad. Saat itu juga si Yahudi itu dibimbing untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan puasa kepada kita untuk mencapai hati yang bersih. Kok ada kursinya, Pak? Oh, saya disuruh dulu. Saya kasihan. Sebenarnya saya ya ingin juga duduk. Tapi kalau ditolak, kasihan yang membawa kursi. Tapi senang juga, walaupun ini sebenarnya agak kurang baik di depan-depan batu. Mohon izin Pak Camat, para sepuh, karena memang lutut saya agak masalah sedikit. Pakai tongkat saya agak mundur ke belakang sedikit. Iya kan? Iya. Letakkan
didandani. Jadi itulah pentingnya kita dengan puasa membudayakan dalam kehidupan sehari-hari dengan hati yang bersih, tanpa kebencian dan tanpa permusuhan. Jadi kalau hati bersih, kita tidak ingin menyakiti siapapun. Luar biasa kalau kita benar-benar ikut Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan puasa itu kita mencoba lagi untuk merasa putranya ibu, merasa putranya ayah. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah berapa hari kita tidak merasa putranya ibu? Sudah berapa bulan kita tidak merasa putranya ibu? Artinya dengan sadar sesadar-sadarnya bilang kepada Allah, ya Allah, saya ini putranya ibu, saya ini putranya ayah. Nah, sekarang ini kita mencoba mengingat kembali pahlawan yang sangat indah budi pekertinya. Kita mengenang, mengingat, ya, karena kita lahir dalam keadaan fitrah, dilahirkan oleh ibu. Kita 9 bulan lamanya dikandung oleh ibunda tercinta, dilahirkan oleh ibu yang menyusui kita, kemudian ibu yang memberi makan kepada kita, ayah yang mencari nafkah buat kita. Selanjutnya kita kencing di pangkuan ibu tidak marah. Kita mengeluarkan kotoran, ibu tidak jijik, ayah tidak jijik kepada kotoran kita. Berapa tahun kita diasuh oleh ibu, dibiayai oleh ayah. Sadar, marilah kita mencoba, ya Allah, saya ini putranya ibu, ya Allah, saya ini putranya ayah, ya Allah. Kemudian dibaca, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa tahun kita diberi makan oleh ibu dan ayah dilepas setelah kawin, kira-kira setelah umur 20 sampai 24 tahun, berapa ton beras yang sudah kita habiskan, dimasak oleh ibu, diupayakan oleh ayah. Jadi kalau ada orang yang cerdas, kalau ada orang yang cerdas hatinya, dia akan berkata, kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ibunda. Kalau ada hutang yang tak mampu aku bayar, hutangku padamu wahai ayah anda. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau berdoa seperti ini sambil ingat kepada jasanya ayah dan ibu, siapa tahu bapak-bapak ini jadi begini. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kepala desa, ada yang menjadi camat, bahkan ada yang menjadi bupati. Siapa tahu ini sebenarnya bukan doa kita sendiri, sebenarnya kita jadi begini karena doanya ayah dan bunda kita. Ini pentingnya hati yang bersih. Kita merasa putranya ibu, merasa putranya ayah. Indah. Bahkan kalau perlu ucapkan puisi
puisi buat ibunda kita. Ibunda, ibu, kalau kasihmu ibaratkan samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar ukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anak. Merasa putranya ibu, merasa putranya ayah, dan berdoa semoga ayah dan ibu kita diberi tempat villa yang indah di sorga, di tengah-tengah perkampungan yang kerikilnya saja terdiri dari batu-batu permata. Jadi akhirnya dari sini kita bisa menyimpulkan, kalau kita kikir, bakhil berdoa untuk ayah bunda, hati-hati setelah kita tua, anak kita juga tidak akan pernah mendoakan kita. Nah, ini bahayanya. Tapi kalau kita rajin berdoa untuk ayah bunda, insya Allah setelah kita dewasa, setelah kita berada di dalam kubur, anak-anak kita yang soleh, Allahumma, yang soleha, Allahumma, insya Allah tetap akan mengirimkan doanya bagi kita. Inilah hati yang bersih, hati yang tidak ingin punya musuh, hati yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dengan Idul Fitri ini, dengan akal yang sehat ini, dengan hati yang bersih dan tidak punya musuh ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mencoba mengembangkan cinta. Cinta apa? Kalau cinta sesama manusia, cinta kepada anak, cinta kepada istri, itu dikembangkan berdasarkan cinta kepada Allah, berdasarkan tauhid yang menomorsatukan Allah, insya Allah kita akan punya hati yang indah. Artinya hati yang indah, hati yang berbahagia. Jadi hati yang bersih, yang selalu ingat kepada Allah, hati yang ingat kepada Allah akan dibalas dengan kebahagiaan oleh Allah. Kebahagiaan jangan ditunggu, kebahagiaan harus dicari dengan berzikir, dengan sholat sunnah, dengan baca sholawat, dengan berkasih-kasihan suami istri, dengan mencintai tetangga, dengan menyantuni fakir miskin. Kita dengan hati yang bersih, yang dekat dengan Allah seperti itu akan dibalas dengan bahagia, yang bukan hanya senang tapi bahagia, bahagia, bahagia. Orang Melayu itu punya pantun. Ada pantun kata orang Melayu begini bunyinya, kalau tidak keliru: Rama-rama si kumbang janti, dibawa ite pulang ke kali. Alangkah senang rasanya hati, baca sholawat kepada Nabi. Subhanallah, orang Melayu ini mengajar saya jauh di Madura ini untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya tiap orang yang baca sholawat itu dijamin bahagia oleh Allah. Tiap ingin baca Al-Quran itu dijamin bahagia oleh Allah. Jadi sebenarnya kesimpulannya, setiap orang yang baca Al-Quran, setiap baca sholawat, berzikir, itu sudah langsung bertemu dengan Allah. Jadi agama ini jangan dipersulit, langsung bertemu dengan Allah. Karena Nabi Muhammad bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah
falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, bacalah Al-Qur'an. Jadi begitu orang baca Al-Qur'an, berarti itu mengadu bertemu dengan Allah. Kemudian kata Nabi, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa orang baca sholawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas dengan 10 kali sholawat. Apalagi hidup kita di dunia ini tidak bisa mengatur sendiri, tidak bisa mengatur rezeki, tidak bisa diatur sendiri. Untung tidak bisa diatur sendiri. Karena itu orang Madura mengatakan, tadi orang Bugis sudah, orang Melayu sudah, orang Madura mengatakan. Kata orang Madura begini, ada orang Madura juga di sini. Ada. Begini kata orang Madura, mon tetireng peter dong, beda gurunan, tetireng wajur setadek gurunan. Kata orang Jawa, kalau ada yang dari Jawa gini, nek dadi wong pinter le ono gurune, dadi wong bejo sing ora ono gurune. Menjadi orang untung itu ada, menjadi orang pinter ada gurunya, bisa kuliah, bisa belajar, bisa apa. Tetapi menjadi orang mujur yang tidak ada gurunya. Orang yang bejo tidak ada gurunya, kecuali mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bapak-bapak, tapi jangan rame-rame ini. Itu yang melakukan korupsi di Jakarta itu semuanya sarjana, Pak. Tidak ada yang tamat SD kayak orang di kampung-kampung. Semuanya sarjana. Tapi dia berkhianat kepada negara. Tapi jangan rame-rame. Itu orang pandai semua. Tapi tidak mujur. Masih lebih mujur orang yang menanam nanas di parit berapa itu? Orang yang mengiris karet di tebak kacang itu lebih beruntung begitu. Penghasilannya mungkin hanya 10.000 satu hari. Tapi tenang, tidak ada polisi yang akan berani menangkap. Ya itulah pentingnya hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah, tidak ingin berkhianat kepada siapapun, tidak ingin menyakiti bangsa, tidak ingin melakukan sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Jadi inilah bahwa mujur itu harus didapatkan dengan minta kepada yang punya mujur, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, catatannya sekarang bertemu Allah itu gampang, berbeda dengan ketemu presiden, sulit sekali. Saya punya pengalaman, Pak, tahun 95. Saya itu penyair terbaik nasional untuk 50 tahun kemerdekaan RI. Itu yang memenangkan penulisan puisi kemerdekaan saya. Ya. Akhirnya ada pertemuan budayawan seluruh Indonesia sebanyak 300 orang. Yang 299 itu budayawan asli karena mereka sarjana banyak. Yang seorang, saya ini hanya buayawan alias budayawan palsu. Diundang. Yang paling menarik itu kita datang ke Jakarta hari Minggu, hari Seninnya sudah dapat undangan untuk ketemu presiden di istana. Wah, luar biasa. Cuma yang membuat kami kaget, dalam undangan itu harus pakai full dress. Full dress itu harus pakai dasi, jas, atas bawah. Soal tidak pakai kopiah tidak penting, tapi harus pakai sepatu. Saya waktu itu sedang keliling ceramah di Jawa Barat, ya, langsung ke Jakarta, tidak bawa jas. Orang Madura kan jarang sekali pakai jas, kecuali mau kawin atau mengawinkan anaknya, gitu kira-kira. Nah, akhirnya pada waktu itu begitu harus pakai jas, teman-teman macam-macam.
Kiai Ahmad Tohari yang budayawan dari Banyumas, dari Purwokerto mengatakan, wah gimana saya dapat jas? Kalau begitu saya mau pinjam punyanya saudara saya, karena ada yang sama posturnya dengan saya. Saya tidak punya saudara di Jakarta. Saya kalau tidak ada pinjaman saya tidak akan datang. Kayaknya ucapan Kiai Ahmad Tohari dan ucapan saya itu didengar wartawan. Besoknya muncul di koran. Ahmad Tohari akan pakai jas pinjaman. Zawawi Imron tidak akan datang karena tidak punya jas. Udah keluar di koran. Teman-teman bilang, sudah keluar di koran itu omongannya yang kemarin. Ya dasar wartawan memang jeli ya, pandai mencatat kata-kata yang memang pantas untuk diperhatikan. Nah, sehabis makan pagi saya ketemu budayawan yang kebetulan bupati pada waktu itu, Pak Sutrisno L. Itu Bupati Nganjuk, budayawan beliau. Ketemu di lift, beliau mau makan, saya mau naik di Patrajasa di Kuningan. Dek, tidak akan datang ya? Iya Pak. Jas itu berapa sih? Dia pakai bahasa Jawa. Jas itu piro dek? Jas itu berapa dek? Kalau sampean bupati, gampang beli jas. Sampean beli jas sama dengan, bukan nyindir Pak Bupati ini. Sampean beli gampang. Saya masih belum keluar amplopnya. Padahal amplopnya saya buang, isinya saya ambil. Nah, saya belum terima amplop. Berapa sih harganya jas? Saya tanya teman-teman, jas berapa itu? Teman-teman, ya paling 100 lah. Kayaknya saya dibeli 100.000. Ini 100 beli jas. Saya ke Robinson langsung di Jakarta, ternyata jas yang di situ itu jas besar-besar semua, XL, L, semuanya longgar. Pak, di mana saya tanya kepada petugas toko itu, di mana ada jas yang murah? Di sana Pak, Jalan Minangkabau, Pasar Manggarai. Saya naik bajai ke sana. Ternyata memang ada, tapi itu jas second semua. Ya. Akhirnya saya kan bersama dengan Pak Amang Rahman. Pak Amang gimana? Sudahlah, beli saja walaupun second. Pak Harto kan tidak akan tahu gitu kan. Akhirnya saya tanya, oh ada yang bagus, ada yang bagus. Betul Pak, yang bagus ini, iya ini baru seminggu saya ini punyanya pengantin yang sudah habis duitnya, dijual di sini. Berapa Pak? Berapa Pak? Yang jual orang Minang, Durang Awak itu berapa? Ternyata 40.000 lah. Jadi sudah saya punya untung 60.000. Tawar 20.000, 20. Jangan Pak, itu saya belinya 20.000, tambah lagi 5.000. Tambah 5.000, bawa punya untung saya 75.000. Besoknya dipakai ke istana, salaman dengan Pak Harto, beliau udah tahu bahwa itu udah sehat. Tapi setelah pulang dari istana, saya baru tahu bertemu presiden, saya harus mencari jas ke Robinson, ke Pasar Manggarai. Sulit sekali ketemu presiden. Paling gampang bertemu Allah. Baca Allahumma sholli ala Muhammad, sudah bertemu dengan Allah. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sudah bertemu dengan Allah. Jadi karena itu orang yang malas berzikir, malas membaca Al-Quran, tidak ingin bertemu dengan Allah. Karena itu, karena kita semua akan mati, ya, kata pantunnya orang Melayu, kalau di kepala uban sudah bertabur, kekuatan mulai kendur, penglihatan mulai kabur, itulah isyarat umur. Tujuan kita adalah kubur. Kalau orang Madura, nesra beten bila pon mate, comai bungkos labun sepote, dalam montae sapora guste, tak burung ancor tolang sepote. Mohon maaf orang Madura dikasih dulu itu.
Fitri, kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Ada pertanyaan Pak dalam halal bihalal. Pertanyaannya agak menakutkan karena saya sendiri juga agak takut gitu. Apa pertanyaannya? Kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan, sudah berpisah dengan bulan Ramadan, sudah bye-bye, sayonara Ramadan, ya sayonara juga katanya. Kemudian apakah kita masih diberi umur oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Kalau Allah mau mencabut kita sebelum Ramadan, kita tidak akan ketemu lagi. Ramadan yang barusan ini, Ramadan yang terakhir bagi kita. Kok nakut-nakuti? Bukan nakut-nakuti, saya juga takut kok. Tapi yang paling penting adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah sangu, tapi sebaik-baik sangu adalah takwa kepada Allah. Jadi sekarang dari sini kalau mau pergi ke Jakarta, kalau harus punya ongkos pesawat paling tidak 2 juta untuk makan. Untuk makan tambah lagi 500.000. Kok berani pergi ke Jakarta kalau tidak punya uang 2,5 juta? Kok berani pergi ke kubur kalau tidak punya takwa kepada Allah? Jadi inilah pentingnya kita punya hati yang bersih, punya perhitungan-perhitungan untuk mengumpulkan amal soleh. Karena semua perbuatan itu akan dihisab nanti. Jadi Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, ittaqu yauman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kamu, memang disuruh takut oleh Allah. Takutlah kamu pada saat kamu dipanggil kembali kepada Allah, dan setelah kamu masuk kubur dan hidup lagi di akhirat, akan dipertemukan kembali dengan apa yang pernah diperbuat di dunia. Kalau yang diperbuat kebaikan, akan dipertemukan dengan kebaikannya. Kalau yang diperbuat keburukan, akan dipertemukan dengan keburukannya. Jadi di akhirat nanti tidak ada yang orang yang dianiaya oleh Allah. Allah sudah menegaskan wa hum la yuzlamun. Di akhirat tidak ada orang yang dianiaya oleh Allah. Jadi naudzubillah kalau Zawawi Imran masuk neraka bukan karena dianiaya oleh Allah, tapi karena saya sendiri ketika di dunia rajin membuat maksiat, itu artinya mendaftarkan diri masuk neraka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin beribadah, rajin bersedekah, rukun sesama tetangga, itu artinya mendaftarkan diri masuk surga. Jadi orang yang datang hari Jumat ke Masjid Istiqomah ini, bapak-bapak yang datang ke Masjid Istiqomah atau masjid yang lain, itu berarti memperlihatkan wajahnya kepada Allah, kepada malaikat, mendaftarkan diri untuk masuk surga. Allahumma amin. Jadi yang penting bahwa kita tidak ada yang dianiaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana? Saya ini punya lagu. Saya ini katanya seniman, katanya punya lagu. Lagu itu lagu mengingatkan kita supaya kita makin cinta kepada Rasulullah. Lagunya dikemas agak Melayu, Pak Camat ya, Pak Bupati, lagunya agak Melayu sebagai hormat saya kepada warga Melayu ya, warga Dayak, warga pokoknya semua bangsa Indonesia ini saudara saya. Karena kan enak lagu Melayu. Lagu ini sebelum dinyanyikan, karena ini akan dinyanyikan, insya Allah akan dinyanyikan oleh Evi Tamala, akan dinyanyikan oleh Evi Tamala. Tapi sebelum mendengar dari Evi Tamala, kita nyanyi bersama di sini. Tujuannya untuk mengingatkan hati kita supaya makin cinta kepada Rasulullah. Kira-kira salah atau tidak kalau makin cinta kepada Rasulullah? Bunyinya begini, cocok untuk orang Melayu, cocok untuk orang Dayak, cocok untuk orang Madura, cocok untuk orang Jawa, atau cocok kepada orang yang ingin masuk surga. Kira-kira begitu.
bunyinya, kan syairnya begini. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Lagunya gampang, niru-niru sedikit ya. Saya ajari dulu 3 kali insya Allah bisa. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Gampang atau tidak? Belum belajar, coba bersama-sama saya tapi pelan-pelan. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Sekarang jadi, ada orang pintar seperti jamaah istiqomah, diajar 1 kali sudah bisa. Tapi barangkali ini barokahnya Idul Fitri ya, kita diberi hati yang bersih, belajar 1 kali langsung bisa. Jadi yang cerdas bukan gurunya, tapi yang cerdas adalah muridnya. Walaupun gurunya ngajar pintar, kalau muridnya bodoh yang tidak bisa-bisa. Yo, sekarang jadi ya, tapi jangan ikut-ikut, bergantian dengan saya yang solo, ibu-ibu dan bapak-bapak yang pur ya. Ya Nabi salam padamu, ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Yuk.
sholli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kalau kita punya hati yang bersih, ya, insya Allah dengan hati yang bersih kita bangun kubur raya. Kubur raya itu kalau disingkat sangat bagus, kubra, artinya kubra, maha besar. Insya Allah nanti tahun 2060 semoga Presiden Republik Indonesia dari kubur raya. Tapi yang penting dengan hati yang bersih ini, dengan hati yang bersih, marilah kita ciptakan kerukunan. Hati yang bersih akan merasa kita putranya ibu, akan merasa kita putranya ayah, akan merasa kita makhluknya Allah, dan merasa umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan lebih dari itu, kita adalah bangsa Indonesia yang bersaudara. Saya pernah menyatakan barangkali tidak ada orang Madura. Saya ini orang Indonesia etnis Madura. Jadi tidak ada masalah, kita bersaudara. Bendera kita semua, bendera yang terbesar adalah bendera merah putih. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Bumi Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan menjadikan bumi Indonesia tempat memfitnah dan bermusuhan. Bumi Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya, jadikanlah bumi Indonesia ini untuk berbuat amal yang soleh. Sehingga dengan demikian, bila tiba saatnya kita dipanggil oleh Allah, kita menyatu kembali dengan bumi Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Akhirnya, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikan